Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Ini yang akan kita pelajari. Tulis yang ada dalam video ini ya. Yang pertama tentang pengertian pecahan. Perhatikan di situ ada gambar senapan pizza yang dipotong menjadi dua bagian yang sama. Setiap bagian disebut 1/2 atau setengah dan ditulis 1/2. Nah, ini gambarnya setengah. Selanjutnya, setiap bagian dipotong menjadi dua bagian yang sama, sehingga didapat 4 bagian yang sama. Setiap bagian disebut 1/4 atau 1/4, atau ditulis 1/4. 1 dibagi 4. Nah, ini gambarnya. Bilangan 1/2 dan 1/4 adalah contoh dari bilangan pecahan. Kesimpulannya, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A/B, di mana A dan B masing-masing adalah bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Bilangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Sebagai contoh, pecahan 2/5, maka 2 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Contoh lainnya, pecahan 1/3, 1 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Jadi yang pembilang di atas, penyebut di bawah. Perhatikan daerah yang diarsir pada gambar berikut. Dilihat ada lingkaran dibagi menjadi 2, yang separuh diarsir, yang separuh tidak. Maka bentuk pecahannya adalah 1/2. Jadi salah. Yang gambar kedua adalah 2/4, jadi 2 dari 4 daerah. Berikutnya adalah 3 daerah yang diarsir dari 6 daerah. Maka ditulis 3/6. Yang berikutnya ada 4 daerah yang diarsir dari 8 daerah yang ada. Maka ditulis 4/8. Dari gambar di atas dapat disimpulkan pecahan 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 bernilai sama. Karena sama-sama setengah dari daerah lingkaran atau separuhnya. Semuanya sama. Sedangkan pecahan 1/2 adalah pecahan yang paling sederhana. Coba perhatikan, 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Ingat bahwa 1/2 itu bisa dirubah menjadi 2/4. Dengan cara masing-masing pembilang dan penyebut dikali 2. Demikian juga 1/2 bisa jadikan 3/6. 4/8 bisa dijadikan 1/2 dengan cara masing-masing penyebut dan pembilang dibagi 4. Demikian juga 3/6 bisa dijadikan 1/2 dengan masing-masing dibagi 3. Jadi 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 nilainya sama. Kemudian menyederhanakan pecahan. Yang pertama, kita dapat menyederhanakan suatu pecahan dengan mereduksinya atau dibagi dengan bilangan yang sama sampai batas terkecil. Batas terkecil ini artinya pembilang dan penyebut tidak memiliki faktor persekutuan kecuali 1.
Atau dengan kata lain, pembilang dan penyebutnya tidak dapat lagi dibagi dengan bilangan yang sama, kecuali satu. Contoh. Nyatakan pecahan berikut dalam bentuk sederhana. 35/49. 64/24. Jawabnya untuk yang A, pembilang dan penyebut dibagi 7, sehingga didapat hasilnya 5/7. Yang B, pembilang dan penyebut dibagi 12. Maka hasilnya 5/2. Yang kedua, kita juga dapat menyederhanakan suatu pecahan dengan cancelling atau mencoret sampai batas terkecil. Batas terkecil ini artinya pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan lagi kecuali satu. Atau dengan kata lain, pembilang dan penyebutnya tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama kecuali satu. Contoh, nyatakan pecahan berikut dalam bentuk sederhana. 120/375. 120/375 ditulis dulu, kemudian pembilang dan penyebut dicoret, sama-sama dibagi 5. Jadi didapat hasilnya 24 yang bawah 75. Sekarang dari hasil pencoretan tadi, dicoret lagi dengan masing-masing dibagi 3. Yang pembilang 8, penyebutnya jadi 25. Karena tidak bisa dicoret lagi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya 8/25. Bentuk yang paling sederhana. Jadi hasilnya 8/25. Dengan cara ini, kita telah melakukan pembagian dalam pikiran kita. Berikutnya adalah membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, kita harus mengubah pecahan tersebut sehingga memiliki penyebut yang sama. Dengan kata lain, kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang kedua, agar penyebutnya sama, maka kita gunakan KPK dari kedua penyebut. Kemudian kita bandingkan pembilangnya. Jadi setelah penyebutnya sama, baru dibandingkan pembilangnya. Contoh, gunakan tanda kurang dari atau lebih dari untuk membandingkan 1/3 dan 2/7. Langkah pertama, tentukan KPK dari 3 dan 7. Sebelumnya kita sudah belajar tentang KPK. Jadi KPK dari 3 dan 7 adalah 21. Langkah kedua, tentukan pecahan yang senilai dengan 1/3 dan 2/7. Gunakan KPK pada poin 1 tadi untuk penyebutnya. Sehingga didapatkan 1/3, masing-masing dikali 7, hasilnya 7/21. Yang 2/7 masing-masing dikalikan dengan 3 jadi 6/21. Jadi 1/3 nilainya sama dengan 7/21, yang 2/7 sama dengan 6/21. Langkah 3, bandingkan pecahan yang didapat pada poin 2. Bandingkan pembilang dari 7/21 dan 6/21. Karena 7 lebih dari 6, maka 7/21 lebih dari 6/21. Kesimpulannya, 1/3 lebih dari 2/7. Cara alternatif. Jika kalian tidak menyamakan penyebut, cara alternatifnya, pembilang sebelah kiri dikali dengan penyebut sebelah kanan. Dan juga pembilang pada bilangan yang kanan dikali dengan penyebut yang sebelah kiri. Jadi dihasilkan
Yang kiri 1 kali 7, yang kanan 2 kali 3. Jadi hasilnya 1 kali 7, 7, 2 kali 3, 6. Di situ dapat dikatakan bahwa 7 lebih dari 6. Jadi hasilnya 1/3 lebih dari 6. Ini adalah cara alternatif yang bisa kalian lakukan. 1/3 sebelah kiri, 2/7 sebelah kanan. Pembilang pada bilangan sebelah kiri dikali dengan penyebut pada bilangan sebelah kanan. Begitu juga pembilang sebelah kanan dikali dengan penyebut bilangan sebelah kiri. Sehingga dapat dijadikan bilangan sebelah kiri 1 kali 7, bilangan sebelah kanan 2 kali 3. Yang kiri hasilnya 7, yang kanan hasilnya 6. Jadi 7 lebih dari 6. Sehingga hasilnya 1/3 dengan 2/7. Jadi 1/3 lebih dari 2/7. Berikutnya adalah bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan. Langkah yang pertama, menyamakan penyebutnya. Langkah yang kedua, setelah penyebutnya sama, maka diurutkan berdasarkan pembilangnya. Dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar, tergantung soalnya. Contoh, urutkan bilangan tersebut dari bilangan terkecil, 1/3 dan 2/7. Yang pertama, menyamakan penyebutnya. 1/3 masing-masing dikali 7 jadi 7/21, 2/7 masing-masing dikali 3 jadi 6/21. Kemudian diurutkan berdasarkan pembilangnya. Berarti urutannya adalah 2/7, kemudian 1/3. 2/7 lebih kecil dari 1/3. Nah, ini latihan soalnya. Silakan dikerjakan di buku tulismu. Bisa ditanyakan kepada orang tua, kakak, atau pada bu guru. Hasil jawaban kalian foto dan kirim ke bu guru sebagai tugas individu. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran tentang pecahan kali ini. Kita lanjut pada video selanjutnya tentang pecahan juga. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.